Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertemu dan bertatap muka walaupun secara daring ini. Dan teman-teman semoga sehat selalu, bisa jaga kesehatan dan imunnya tetap bagus. Nah, sebelum webinar ini dimulai, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu saya Ponco Endang Siti Sulastri dari Pelajar Mendunia. Saya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Oke, kali ini saya diberikan kesempatan oleh teman-teman Pelajar Mendunia sebagai moderator di webinar internasional bersama Kanata Sutisna yang di mana dia belajar di Zaytuna University Tunisia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tips kuliah dan cara mendapatkan beasiswa. Nah, sebelum acara selanjutnya dimulai, saya akan membacakan CV Kanata terlebih dahulu. Nama Kanata Sutisna. Pendidikan formal. TK Zamzam 1 Selawi, SDN 1 Selawi, MTS Negeri Purwakarta, MAN 1 Kabupaten Tasikmalaya, Universitas Az-Zaitunah Tunisia, selanjutnya Institut Bourguiba des Langues Vivantes. Maaf kalau penyebutannya salah ya, Kak. Lalu pendidikan non formalnya ada pendidikan Pondok Pesantren Riyadul Muta'alimin, Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Purwakarta, Pondok Pesantren Sukahideng Tasikmalaya, lalu Pondok Pesantren Al-Kausar Cipaku Cianjur, lalu Taklim Zaitoni Al-Ma'mur Tunisia. Nah, skill yang dimiliki oleh Kanata ini ada public speaking, announcer, reporter, graphic designer, dan copywriting. Lalu organisasi yang pernah dan mungkin sedang dilalui oleh Kanata adalah Ketua Majma' Hilal Perhimpunan Bahasa Arab MAN 1 Tasikmalaya, Vice Director The Institute of Democracy and Education Indonesia, Ketua Jabar Muda Internasional, Koordinator Pelaksana Pusat Gerakan dan Aksi Strategis PPI Dunia, ada lagi misalnya seperti ini loh speaker Kultum ya, Ramadan Olympius Universitas Wijaya Palembang. Lalu ada speaker Purwakarta Muda Bicara Baidaya Taks Purwakarta. Lalu ada speaker menjadi generasi pembelajar baik IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Kata itu. Oke. Kita sendiri. Kepada Kanata dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak MC dari teman-teman Pelajar Mendunia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Kak, jelas. Kedengeran Kak. Baik. Assalamualaikum. Pertama saya sampaikan terima kasih banyak atas undangannya dari teman-teman Pelajar Mendunia. Semoga teman-teman selalu sehat semuanya, selalu diberkahi dan sukses dalam setiap aktivitasnya. Kemudian jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, dimanapun berada. Teman-teman senantiasa pakai protokol kesehatan karena sekarang lagi musim pandemi atau masa pandemi, teman-teman harus senantiasa jaga kesehatan sebagai bentuk ikhtiar atau bentuk usaha kita sebagai manusia yang memang
Hanya bisa berusaha ya teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh MC bahwasanya nama saya Nata, saya mahasiswa Indonesia dari Purwakarta, Jawa Barat. Kemudian sekarang kuliah sarjana di Az-Zaituna University di Tunisia, yaitu di Afrika Utara. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih negara Tunisia, kemudian bagaimana cara daftar ke Tunisia, apa saja syaratnya, kemudian beasiswa apa yang didapatkan dari mendaftar kuliah ke Tunisia ini. Mungkin admin Zoom atau panitia bisa share screen PPT yang sudah saya sampaikan. Bisa ke nomor 1 ya, di paling atas. Oke. Baik teman-teman semuanya, semangat ya semuanya sore-sore gini menjelang sore. Pertama, Tunisia dan pendidikannya. Nah teman-teman, kenapa saya sampaikan Tunisia dan pendidikannya? Karena ketika teman-teman sekarang SMA, kemudian pengen kuliah ke luar negeri, teman-teman pastikan harus tahu dulu negaranya. Jadi bagaimana negara tersebut, di mana letaknya, bagaimana keadaannya, ada apa aja di sana harus teman-teman ketahui dulu gitu. Nah di sini saya sampaikan Tunisia dan pendidikannya. Sebelum ke pendidikannya, saya sampaikan tentang Tunisianya terlebih dahulu. Oke, next. Oke, sebelum saya sampaikan tentang Tunisia, di sini ada yang pernah dengar nama Tunisia? Atau kalau disampaikan tentang nama Tunisia, kira-kira kalimat atau kata apa yang ada di benak teman-teman semuanya? Boleh di-unmute langsung sampaikan? Biar nggak bosen kayak belajar ya. Kita sharing aja di sini bareng-bareng. Ada yang pernah dengar nama Tunisia? Dan apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman ketika disebutin nama Tunisia? Contohnya misalnya apakah padang pasir atau mungkin benderanya sama kayak Turki? Boleh disampaikan? Kurma Ada nggak Tunisia. yang mengerti? Ya? Kurma Tunisia. Betul, betul. Iya, kurma ya. Terkenal banget kurmanya. Enak katanya. Ada lagi dari teman-teman? Kalau nggak ada langsung aja ya. Tunisia itu negara yang terletak di Afrika Utara, teman-teman semuanya. Jadi Timur Tengah itu, Tunisia itu bukan di Timur Tengah. Kalau Timur Tengah itu Lebanon, kemudian Lebanon ya, kemudian Yordania, kemudian Suriah, Palestina, itu Timur Tengah. Palestina, kemudian Syria, Lebanon, Yordania itu masuknya Timur Tengah. Sedangkan Tunisia itu Afrika Utara. Nah, Afrika Utara kalau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan Bilad Arabi Al-Maghribi atau negeri Arab di daerah tempat terbenamnya matahari, yaitu Tunisia, Aljazair, Libya, Maroko, dan Mauritania. Tunisia juga dekat dengan Eropa. Jadi negara-negara Afrika Utara itu benar-benar gerbang atau perbatasan dari Afrika menuju Eropa. Tunisia dekat dengan Italia yang kemarin juara ya, juara Euro. Itu dekat sekali dengan Tunisia. Kemudian Maroko itu dekat sekali dengan Spanyol. Nah, kemudian Tunisia juga negara yang kecil teman-teman semuanya. Jadi jumlah penduduk di Tunisia per 2018 kalau tidak salah hanya sebesar 11 juta. Jadi penduduk Jakarta dengan penduduk negara Tunisia itu sama teman-teman semuanya. Bahkan kayaknya lebih banyak penduduk Jakarta. Saking kecilnya negara Tunisia. Jadi negaranya pun bisa ditempuh hanya dengan mobil tanpa dengan pesawat gitu. Dari antar kota ke kota lainnya hanya dengan mobil. Itu mungkin lebih besar Pulau Jawa ya dibanding negara Tunisia itu sendiri. Artinya negaranya sangat kecil sekali. Kemudian bahasa yang digunakan oleh negara Tunisia adalah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab adalah bahasa resmi pertama, yang kedua adalah bahasa Perancis. Oke, selanjutnya. Kemudian presiden juga ya, di sini dipimpinnya bukan kerajaan. Next. Jadi sekarang udah kenal ya dengan negara Tunisia. Kemudian terkait musim nih, yang dibayangkan teman-teman mungkin atau yang dibayangkan saya pribadi ketika mendengar negara Afrika atau negara Tunisia yang ada di Afrika,
itu pikirannya pasti panas, kemudian pikirannya pasti padang pasir, artinya semuanya berdebu, kemudian semuanya kumuh dan lain-lain. Ternyata berbeda dengan negara Tunisia. Tunisia memiliki 4 musim. Pertama musim dingin. Nah, musim dingin ini terkadang turun salju teman-teman semuanya di beberapa daerah. Kemudian musim semi. Kalau musim semi ada musim panas, kalau musim panas ada musim gugur. Jadi ada 4 musim ya di Tunisia. Teman-teman bisa mengalami musim dingin, nanti dinginnya benar-benar dingin banget, nyampe 4 sampai 3 derajat. Kemudian di beberapa daerah ada salju juga. Kemudian kalau musim semi betul-betul indah, musim gugur juga betul-betul adem suasananya. Kemudian ada musim panas di bulan Juni sampai bulan September, itu musim panas dan panasnya panas sekali ya di sini teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya Indonesia ngomongnya pakai bahasa apa? Tadi sudah disampaikan ya. Bahasa resmi yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Arab dan bahasa kedua bahasa Perancis. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan warga Tunisia pakai bahasa Darija. Contohnya adalah bahasa Darija itu bahasa warga lokalnya ya. Bahasa Darija itu bukan bahasa Arab resmi, tapi bahasa Arab itu bukan bahasa Arab resmi. Contohnya, kalau dalam bahasa Arab kita pakai maza, artinya apa. Kemudian kalau apa kabar pakai bahasa Arab resmi pakainya kaif haluk. Nah, kalau dalam bahasa dari Indonesia, maza itu atau apa itu artinya shnoa. Kemudian kalau siapa kan man. Man itu kan siapa ya? Man kola, siapa yang berkata, itu man berarti artinya siapa. Tapi dalam bahasa dari Indonesia, man itu artinya shikun. Shikun misalnya. Misalnya kita masuk telepon seseorang gitu. Halo shikun. Siap. Kemudian lebes itu artinya apa kabar. Jadi berbeda ya dengan bahasa resmi dan itu biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari kalau kita bergaul dengan teman-teman Tunisia. Kemudian selanjutnya fakta tentang negara Tunisia bahwasanya Tunisia juga menjadi pusat intelektual dan ibu kota Islam pada masa penyebaran Islam di Afrika Utara menuju Eropa. Jadi kalau teman-teman sekarang mengenal Islam di Eropa, jadi kalau di Eropa ada Islam, di Amerika sekarang ada Islam, nah itu gerbang penyebarannya itu dari Tunisia, dari Afrika Utara. Nah dari Tunisia, kemudian melalui Aljazair, melalui Maroko, Spanyol, ke Italia, sampai akhirnya sekarang Islam tersebar di Afrika, di Eropa ya teman-teman semuanya. Itu dulunya ibu kota Islam itu berada di kota Kairouan, Tunisia teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya suaranya saya terdengar ya? Oke. Selanjutnya Tunisia juga kaya akan sejarah Oke, sebentar ya. Halo Kak, ada masalah? Oke, sekarang sudah ada suaranya? Ya sudah ada. Oke, tadi Tunisia kaya akan menjadi gerbang peradaban Islam dari Afrika ke Eropa ya. Kemudian yang kedua, Tunisia juga kaya akan peninggalan sejarah peradaban yang menjadi warisan dunia. Di sini di Tunisia itu banyak sekali bangunan-bangunan yang memang diakui oleh UNESCO atau PBB ya. Banyak peninggalan-peninggalan Romawi seperti Kolosium, kemudian amfiteater yang dulu dipakai tempat markas untuk berlindung ya di masa-masa peperangan. Kemudian ada juga bangunan-bangunan seperti bangunan-bangunan reruntuhan gitu. Di sini banyak sekali teman-teman.
Kalau ke Tunisia bisa teman-teman jumpai banyak sekali peninggalan sejarah. Jadi kalau teman-teman belajar sejarah di Indonesia, nah kalau teman-teman kuliah di luar negeri, itu kelebihannya teman-teman bisa menyaksikan langsung fakta sejarahnya. Gitu. Kemudian selanjutnya, di Tunisia juga ada sahabat Nabi, cendekiawan, dan ulama-ulama Islam yang terkenal ya. Sahabat Nabi di sini ada makamnya Sayyidina Uqbah bin Nafi, kemudian Sayyidina Abi Zama al-Balawi, yang konon katanya ini adalah tukang cukurnya rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika hijrah dari Madinah menuju Afrika Utara, menuju Tunisia, itu beliau membawa sehelai rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Itu di sini ada makamnya juga Sayyidah Zainab binti Abdullah bin Umar bin Khattab. Kemudian ada makam para ulama yang terkenal, Sidi Abu Said Al-Beji, kemudian Sidi Abu Hasan Asyajuli, kemudian Sidi Abi Zaid Al-Qarawani, Imam Sahnun, Fatimah Al-Fihri, pendiri kampus Al-Qurawiyin di Maroko. Itu di sini banyak sekali. Dan yang mungkin terkenal di Indonesia ada Ibnu Khaldun. Teman-teman kalau di Indonesia pasti pernah mendengar Ibnu Khaldun. Nah itu belajar di Zaitunah Tunisia, ngajar juga dulunya di Zaitunah Tunisia, dan sebagai cendekiawan, ahli sosiologi yang ilmunya diakui oleh dunia ya teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya, nah kemudian sekarang tentang pendidikan. Bagaimana sih kuliah ke Tunisia, jalur apa yang ditempuh, bagaimana saya bisa daftar ke Tunisia, apakah bisa daftar melalui Kementerian Pendidikan Indonesia atau melalui Kemenak? Jawabannya tidak bisa ya teman-teman semuanya. Jalur yang ditempuh untuk kuliah ke Tunisia hanya ada satu, yaitu melalui Kementerian Pendidikan Tunisia yang difasilitasi oleh KBRI Tunis atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis dan diwadahi oleh PPI Tunisia. Jadi teman-teman yang pengen daftar ke Tunisia, jalurnya cuma jalur Kementerian Pendidikan Tunisia. Di mana informasinya didapatkan? Teman-teman bisa mendapatkan informasi ini di akun Instagramnya PPI Tunisia. Ya, jadi teman-teman bisa daftar nanti setelah ada informasi dari Instagram PPI Tunisia. Jadi nanti Instagram PPI Tunisia teman-teman follow. Kemudian biasanya sekitar bulan Agustus, September, itu ada informasi, mudah-mudahan tahun ini ada informasi, dibuka pendaftaran, nah teman-teman sangat simpel sekali, nanti tinggal langsung diinfokan oleh PP Tunisia, teman-teman langsung dihubungi, atau menghubungi mereka, dan teman-teman bisa daftar, dengan cara mengirimkan berkas-berkas yang nanti akan saya sampaikan di bawah. Baik, selanjutnya, pastikan teman-teman follow dulu ya, untuk akun Instagram PP Tunisia untuk informasinya. Nah, kemudian beasiswa apa saja yang didapatkan, berapa orang yang diterima per tahunnya. Beasiswa yang didapatkan hanya beasiswa pendidikan, teman-teman semuanya. Jadi, untuk uang jajan, untuk kehidupan sehari-hari, itu dari teman-teman pribadi. Adapun kuliah, teman-teman gratis. Cuma bayar per tahun, biaya administrasi itu nggak ada uang semester ya. Jadi, per tahun cuma sekitar Rp300.000 untuk S1. Jadi, teman-teman kuliah di luar negeri, di Tunisia khususnya, hanya bayar 1 tahun doang. 1 tahun 300.000. Tahun kedua 300.000. Tahun ketiga 300.000. Teman-teman lulus S1 dengan biaya Rp900.000. Jadi sangat murah sekali ya teman-teman semuanya. Karena memang pendidikannya sudah disubsidi oleh pemerintah. Jadi itu hanya bayar untuk administrasi aja. Tidak ada uang pangkal, tidak ada uang semester teman-teman semuanya. Itulah kelebihan kuliah di Tunisia. Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk pendidikan. Cukup Rp300.000 per tahun. Kemudian berapa orang yang diterima per tahunnya adalah S1 20 orang dan S3 itu dan S2 ya 10 orang. Jadi kuotanya sangat sedikit sekali teman-teman semuanya. Jadi pastikan teman-teman banyak doa nih kalau misalnya daftar ke Tunisia karena yang diterima hanya 20 orang untuk S1. Jadi teman-teman pastikan lengkapi berkasnya, lengkapi syarat-syaratnya, dan insya Allah teman-teman kalau banyak doa rezekinya bisa lulus ke Tunisia. Kemudian selanjutnya, apa bahasa pengantar di kampus dan di universitas ya?
Nah, bahasa yang dipakai di kampus itu ada bahasa Arab aja teman-teman semuanya. Kecuali kalau teman-teman ngambil jurusan umum seperti kedokteran, komunikasi dan lain-lain, itu menggunakan bahasa Perancis. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman kuliah umum ke Tunisia. Karena di Indonesia ataupun di negara Eropa, kuliah umum lebih bagus gitu. Adapun ketika Tunisia, teman-teman daftar ke Tunisia, pastikan teman-teman daftar di Universitas Zaytuna aja untuk belajar ilmu agama. Dan bahasa yang dipelajari dalamnya adalah bahasa Arab atau bahasa pengantar yang dipakai oleh dosen adalah bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, nah sekarang masuk persyaratan ya. Setiap kita kuliah, pasti kita butuh persyaratan. Teman-teman mau kuliah di UIN, butuh persyaratan. Mau kuliah di UI, butuh persyaratan. Kuliah di ITB, butuh persyaratan. Begitupun kuliah ke Tunisia. Tapi syaratnya simpel kalau kuliah ke Tunisia. Syaratnya teman-teman cuma kumpulin berkas, dokumen-dokumen, habis itu tinggal dikirimkan ke email humas.ppi-tunisia@gmail.com kalau persyaratannya udah dibuka. Apa aja berkas yang harus teman-teman siapkan? Satu, akte kelahiran. Yang kedua, ijazah dan transkrip nilai SMA atau nilai yang di belakang ijazah. Yang ketiga, surat SKKB, surat keterangan kelakuan baik dari sekolah asal. Yang keempat, paspor. Teman-teman ketika daftar ke Tunisia harus punya paspor dulu. Nggak boleh nggak punya paspor. Yang kelimanya adalah SKCK dari kepolisian, surat keterangan catatan kriminal, bahwasanya teman-teman bukan narapidana. Jadi teman-teman bisa buat SKCK di polisi daerah atau polisi provinsi atau Polda ya. Kemudian yang keenamnya surat keterangan sehat dari rumah sakit daerah. Yang ketujuhnya adalah TOEFL atau Test of Arabic Foreign Language ya. Jadi teman-teman butuh tes TOEFL. Nah, semua berkas ini teman-teman terjemahkan ke bahasa Arab, tapi bukan terjemah Google Translate ya, tapi terjemah tersumpah. Sudah ada penerjemah tersumpah banyak sekarang. Kalaupun pengen ini ya, nanti saya kasih ke panitia kontak-kontak penerjemah tersumpah. Itu semua berkasnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh penerjemah tersumpah. Yang paling penting adalah tes TOEFL. Teman-teman bisa tes TOEFL di UIN terdekat, UIN masing-masing, entah itu UIN Bandung, Jakarta, Semarang, dan lain-lain ya. Itu bisa teman-teman tes TOEFL di sana dengan minimal skor untuk S1 450, untuk S2 dan S3 500. Minimal ya teman-teman semuanya. Kenapa wajib TOEFL? Karena di Tunisia tidak ada kelas bahasa. Teman-teman datang ke Tunis, langsung belajar di kampus. Jadi nggak ada kelas bahasa dulu. Kalau teman-teman ke Mesir, pasti langsung ada kelas bahasa setahun. Teman-teman kuliah ke Turki, ada kelas bahasa setahun. Nggak langsung kuliah. Sedang ke Tunisia, teman-teman nggak ada kelas bahasa, langsung kuliah. Oleh karena itu, TOEFL ini sebagai bukti bahwa teman-teman udah bisa bahasa Arab, minimal dasar-dasar bahasa Arab. Jadi pastikan TOEFL teman-teman nilainya harus di atas 450. Dan ini yang menjadi kunci akan kelulusannya teman-teman semuanya. Next. Berapa biaya hidup per bulan di Tunisia? Ketika teman-teman membayangkan hidup di luar negeri, pasti pikirannya mahal banget ya. Nah, sedangkan di Tunisia itu biaya hidup sangat murah, bahkan sama dengan di Indonesia. Tapi sebetulnya biaya hidup ini relatif, tergantung teman-teman semuanya. Apakah teman-teman orang yang boros, orang yang banyak belanja, itu ya relatif. Di Indonesia pun teman-teman biaya hidupnya pasti mahal kalau teman-teman boros atau teman-teman banyak belanja. Tapi untuk di Tunisia sendiri, rata-rata 1.500.000 atau mungkin 2 juta, saya pribadi 2 juta, kadang 1,5 juta, itu cukup untuk per bulan. Sudah rumah, sudah makan, sudah jajan, sudah kuota, internet, dan lain-lain itu udah cukup 1,5 juta atau 2 juta ya per bulan teman-teman semuanya. Kemudian di sini juga pemerintah menyediakan restoran murah untuk kita sebagai mahasiswa. Jadi kita cuma bayar Rp1.000 udah dapat ayam, udah dapat nasi, udah dapat telur, buah dan lain-lain cukup Rp1.000. Jadi murah ya kuliah di Tunisia, biaya hidupnya hanya 1,5 juta atau 2 juta per bulannya, sama dengan di Indonesia. Kemudian selanjutnya. Oke, nah ini beberapa ya kelebihan yang saya sampaikan ya.
kelebihan kuliah di luar negeri adalah selain teman-teman belajar, teman-teman juga satu bisa menyaksikan fakta sejarah secara langsung. Banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa teman-teman temukan langsung di luar negeri, khususnya di Tunisia. Yang kedua, jalan-jalan ya pastinya. Yang ketiga, teman-teman bisa kenalan banyak dari orang-orang yang di berbagai negara, teman-teman juga bisa mengenal budayanya. Yang keempatnya, teman-teman bisa mempraktekkan bahasa asing secara langsung, entah itu bahasa Arab atau itu bahasa Inggris. Kemudian next. Oke, terakhir ya, tips agar teman-teman lulus kuliah ke luar negeri. Atau bagaimana sih langkah awal untuk bisa kuliah ke luar negeri? Satu, teman-teman pastikan tekadnya kuat ya. Tekadnya kuat, bahwasanya teman-teman pengen kuliah ke luar negeri. Karena kalau tekadnya setengah-setengah, teman-teman ketika menyiapkan persyaratannya pun pasti males-malesan atau seadanya. Gitu. Maka tekadnya kuat, pasti maksimal dalam prosesnya atau memenuhi persyaratannya. Yang pertama, tekad kuat. Yang kedua, teman-teman pastikan cari informasi sebanyak-banyaknya. Sekarang semuanya pasti punya HP. Instagram, follow PPI-PPI masing-masing negara. Teman-teman pengen ke Turki, follow PPI Turki. Pengen ke Tunisia, PPI Tunisia. Pengen ke Jerman, ada PPI Jerman. Teman-teman di Instagram bisa follow. Banyak pasti informasi yang bakal mereka sampaikan ketika ada informasi pendidikan dibuka untuk negara tersebut. Atau follow info-info beasiswa seperti Scooters dan lain-lain, Scholarship ID dan lain-lain. Banyak sekali di Instagram udah tersebar luas ya informasi-informasi seperti ini. Yang ketiganya ikuti webinar-webinar seperti ini. Ini bagian dari usaha teman-teman semuanya. Ada webinar kuliah ke Turki, webinar kuliah ke Maroko, ke Tunisia, ke Arab, ke Eropa, ke Amerika. Ikuti teman-teman semuanya. Selain sebagai pengetahuan, itu bagian dari usaha teman-teman. Siapa tahu nanti teman-teman pengen kuliah ke negara tersebut. Yang kelimanya, teman-teman pastikan syarat-syaratnya ini ya, syarat-syaratnya dipenuhi. Tadi yang sudah saya sampaikan, berkasnya jangan sampai satupun ada yang kurang. Teman-teman pastikan penuhi. Dan yang terakhir adalah tentunya doa ya teman-teman semuanya. Minta doa guru, minta doa orang tua, minta doa dari teman-teman semuanya, kerabat, saudara, dan lain-lain, agar urusan teman-teman semuanya dipermudah. Atau teman-teman juga bisa berdoa dengan kebaikan. Contohnya teman-teman buang sampah. Berdoa, ya Allah semoga setiap satu sampah yang saya buang ke tong sampah ini menjadi jembatan akan dimudahkannya urusan saya untuk bisa kuliah ke luar negeri. Teman-teman berangkat ke masjid atau berangkat ke sekolah, semoga setiap langkah yang saya langkahkan menjadi kemudahan atas segala cita-cita saya. Atau teman-teman lagi nulis pelajaran, semoga satu huruf yang saya tulis menjadi kelancaran atau kesuksesan akan terwujudnya cita-cita saya. Itu bagian dari doa juga teman-teman semuanya. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kalau ada yang pengen ditanyakan, kalau di forum ini gak cukup, nanti ada Instagram saya di @nataanmanas. Kemudian teman-teman bisa chat di sana. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Oke, teman-teman. Boleh, silahkan. Oke, Kak. Pertanyaan dari saya ya. Berarti sekarang Kakak lagi di Indo atau lagi di Tunisia? Saya lagi di Tunisia sekarang. Oh, Tunisia. Berarti pembelajarannya gimana, Kak? Kebetulan sekarang lagi liburan ya, liburan musim panas. Jadi musim panas itu kita libur 3 bulan. Dari bulan Juni sampai bulan September. Berarti di sana coronanya gimana, Kak? Lumayan atau gimana gitu? Oh, kebetulan sekarang COVID di sini lagi naik ya, lagi tinggi-tingginya, dan sekarang lagi lockdown juga. Jadi saya, teman-teman mahasiswa di sini, di rumah aja teman-teman semuanya. Dan mohon doa juga teman-teman, semoga kita semua sehat ya di sini. Karena Tunisia salah satu negara paling tinggi jumlah COVID-nya di negara Afrika, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, ayo ada yang mau bertanya silahkan. Bisa lewat kolom chat atau langsung on kamera.
masih banyak waktunya. Oke deh, aku tanya lagi deh Kak. Nah, kenapa sih Kakak pilih Tunisia sebagai tempat Kakak belajar di sana? Mungkin ya banyak ya, ada mungkin Jepang, Mesir, Malaysia, banyak sekali. Nah, kenapa sih Kakak milih Tunisia? Oh, oke. Karena memang dari awal ya pengennya karena pengen ke pendidikan ilmu agama Islam. Jadi kalau teman-teman ngambilnya pengen pendidikan agama Islam itu daftarnya pastikan ke Timur Tengah atau ke Afrika. Itu kalau teman-teman pengen kuliah agama ya, seperti kuliah Quran, hadis, usuluddin, peradaban Islam dan lain-lain. Pengen di luar negeri, nah teman-teman pilihnya negara-negara Arab gitu. Dan kebetulan karena saya ngambilnya juga pendidikan agama Islam, maka saya daftarnya ke negeri-negara Arab, yaitu daftar ke Mesir dan ke Tunisia, dan lulusnya di Tunisia waktu itu. Oke. Ya, teman-teman, ada yang mau tanya sama Kata nih, luar biasa nih. Bisa pengalaman punya diberi kesempatan sama Allah buat sekolah di Tunisia itu luar biasa. Susah sekali untuk punya kesempatan sekolah di luar. Berarti di sana itu mahasiswa Indonesia ada berapa, Kak? Ya, Mahasiswa Indonesia di sana ada berapa komunitasnya? di sini Lumayan sekarang banyak atau ada 120 orang ya, teman-teman semuanya. Jadi lumayan lah kita nggak sepi, ada keluarga ya teman-teman, sama-sama orang Indonesia di sini. Jadi teman-teman jangan takut, yang perempuan takut kuliah ke luar negeri karena takut gak ada teman. Enggak, sekarang udah banyak banget. Di Mesir sekarang udah hampir 7.000 mahasiswa Indonesia. Kemudian apalagi di Eropa atau di Amerika itu udah belasan ribu orang-orang Indonesia yang kuliah di sana, teman-teman semuanya. Jadi jangan takut ya. Zaman sekarang jangan takut kuliah ke luar negeri karena takut gak ada teman atau takut gak ada keluarga di sana. Tentu aja ada, nanti ada yang namanya PPI, itu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Di masing-masing negara pasti ada, dan itu bisa jadi rumah teman-teman semuanya, jadi keluarga. Ada juga KBRI-nya, nanti kalau ada masalah apa-apa teman-teman bisa hubungi KBRI. Jadi jangan takut, perempuan juga udah banyak yang kuliah di luar negeri sampai saat ini. Bahkan makin banyak kayaknya. Oke, ada pertanyaan nih dari Sandi Kalaning Permata. Assalamualaikum Kak, izin bertanya bagaimana sistem perkuliahan di sana? Untuk sistem perkuliahan nyaris sama ya dengan di Indonesia. Jadi kita biasa ke kelas, kemudian dosen menerangkan dan lain-lain, kita nyata. Cuma bedanya di Tunisia sendiri jarang banget ada tugas gitu teman-teman semuanya. Pertama jarang ada tugas. Jadi kita lebih ke, kalau di Indonesia kan kadang saya lihat teman-teman ya, teman-teman seangkatan yang mana dia kuliah di Indonesia, kayaknya banyak banget gitu, kayak bertubi-tubi gitu tugas itu, apalagi di masa pandemi kuliah online ini kan. Kadang banyak sekali tugasnya, beda dengan di Tunisia sendiri. Jadi Tunisia nggak pernah, bahkan jarang ya ada tugas gitu. Ada cuma nggak banyak, beberapa aja. Kemudian yang keduanya, apa ya? Oh iya, di sini di Tunisia sendiri ya, atau mungkin rata-rata di Timur Tengah Afrika itu jarang kuliah, khususnya di Tunisia ya. Gak tahu kalau negara lain yang lebih modern. Itu lebih ke pembelajaran klasik, jarang pakai laptop. Kita di sini nggak pernah belajar pakai laptop gitu teman-teman semuanya. Jadi sangat jarang sekali kuliah pakai laptop. Jadi benar-benar klasik, masih tradisional banget, masih nyatet banget. Bahkan kalau ujian itu soalnya pun si dosen nggak ya tulis tangan di fotokopi, nggak pakai kayak diketik dengan rapi pakai ini, enggak. Jadi betul-betul masih klasik, masih tradisional, dan belum belum semodern di Indonesia sebetulnya kalau di Timur Tengah dan Afrika. Kemudian yang ketiganya,
kita seperti gimana ya? Seperti kalau mahasiswa memang ini ya, udah waktunya untuk mencari dan nggak dijelasin lagi sama dosen. Tapi di sini tetap masih dijelasin sama dosen ya teman-teman. Jadi kita cukup ngedengerin gitu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Kakak, nama saya Ana Sarvina dari Jawa Tengah. Izin bertanya, pernah nggak kakak mengalami beberapa kendala saat kuliah di sana? Oke, kendala yang paling besar ya ketika kuliah di Indonesia itu adalah bahasa. Jadi teman-teman pastikan kalau kuliah ke luar negeri itu kuncinya bahasa. Kalau ke negeri Arab, bahasa Arab. Kalau ke Eropa, Amerika, bahasa Inggris. Nah, teman-teman bahasa Arabnya harus di ini dulu nih, harus di apa ya, digenjot dulu belajarnya gitu. Teman-teman sekarang kan lagi pandemi nih, banyak kelas-kelas online atau kelas-kelas apa ya berbayar juga ada walaupun nggak terlalu mahal karena online belajarnya. Kemudian banyak juga waktu-waktu kosong di YouTube teman-teman bisa tonton belajar-belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris. Itu banyak banget sekarang fasilitasnya tuh teman-teman. Pastikan bahasa Arabnya lancar karena kendala saya ketika kuliah di Indonesia itu saya nyaris ya 2 bulan pertama dosen ngomong apa-apa nggak paham sama sekali gitu. Dosen ngomong banyak. Kita dengerin aja 3 jam, 4 jam pelajaran itu nggak paham sama sekali. Dan itu kendala yang paling besar ya. Dua bulan belajar, 3 bulan ketiganya ujian, kemudian belum paham apa-apa dan akhirnya hasilnya jelek, hasilnya nilainya jelek teman-teman semuanya. Jadi teman-teman pastikan bahasa ya, bahasa Arabnya harus harus betul-betul keren banget gitu dari mulai kaidah-kaidahnya, cara ngomong, kemudian teman-teman udah latih bicara, udah latih mendengarkan orang Arab ngomong Arab. Jadi ketika teman-teman kuliah di negeri Arab itu listening teman-teman tentang bahasa Arab itu udah mulai keraba-raba gitu. Jadi udah biasa dengar orang ngomong Arab. Karena kita percuma ya, saya belajar di bahasa Arab di Indonesia 6 tahun, bahkan 7 tahun belajar bahasa Arab di Indonesia. Datang ke negeri Arab langsung beda gitu. Cara orang Arab ngomong secara langsung itu beda kedengarannya. Sampai nggak paham selama 2 bulan. Dan itu saya apa ya, saya survive, kemudian sering gaul sama orang Tunis, sering masuk ke kajian-kajian atau ke seminar-seminar bahasa Arab, semakin sering dengar, semakin sering interaksi sama mereka, maka semakin terlatih pendengarannya dan alhamdulillah sekarang udah paham ya, udah orang ngomong Arab ya paham aja gitu. Walaupun memang belum secara 100% atau sempurna paham. Itu sih kendala utama di bahasa Arab. Adapun tentang kehidupan menyesuaikan teman-teman insya Allah. Bahkan jangan takut ya, orang-orang di sini juga sama kok manusia gitu. Jadi jangan takut, mereka tetap saling menghargai, tetap apa sama aja kayak di Indonesia gitu. Itu sih yang pertama di bahasa aja. Oke, selanjutnya nih Kak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya, penerimaan untuk S1 itu 20 orang untuk setiap negara yang mendaftar atau mungkin bagaimana, mungkin setiap negara atau mungkin seluruh dunia gitu Kak? 20 orang itu. Oh, 20 orang itu untuk Indonesia ya. Jadi orang Oh, iya. Indonesia yang daftar ke sini S1 kuotanya 20 orang. Untuk S2 dan S3 10 orang teman-teman semuanya. Ada lagi Kak, di universitas yang sekarang Kakak kuliah, apakah ada untuk Al-Quran itu dari Ahmad Parvez? Untuk jurusannya, jurusan banyak teman-teman semuanya. Ada jurusan Ulumul Quran wal Hadis, Al-Quran Hadis, kemudian ada Usuluddin, Akidah, Ilmu Kalam, kemudian ada fikih, ada usul fikih, ada peradaban Islam, ada ekonomi Islam, ada perbandingan mazhab, ada ulumul Islamiyah. Banyak sekali teman-teman semuanya. Kalau ke negeri Arab, teman-teman pasti banyak sekali menemukan jurusan-jurusan ya teman-teman semuanya. Jadi bebas pilih nanti. Oke, selanjutnya nih pertanyaan dari saya lagi. Kultur shock di sana gimana Kak? Mungkin kan kadang bulan-bulan awal tuh mungkin agak berat ya menjalani kuliah di luar itu. Itu gimana Kak kultur shock di sana? Untuk kultur sebetulnya Tunisia sendiri gak beda jauh ya. Orang-orang maksudnya nggak kaget gitu. Karena orang di sini pertama
ramah juga ya. Jadi kayak orang Indonesia misalnya kalau ketemu orang-orang sini nyapa, kemudian bahkan nanya kabar, kemudian nanya apa ya kayak halo aslemang itu bahasa kalau di Indonesianya hey gitu, atau kemudian kita lagi jalan kita agak kenal mereka nyapa gitu lebes dan lain-lain itu sebetulnya enggak ini ya enggak kaget gitu karena di sini orang-orangnya bahkan ramah gitu. Jadi kalau dari kultur sendiri nggak jauh sih ya dari gaya hidup nggak beda jauh dengan Indonesia. Cuma dari makanan aja yang memang bagi saya pribadi kurang cocok ya makanan-makanan Tunisia. Jadi itu mungkin kendalanya di makanan semuanya. Kalau dari gaya hidup sendiri, kultur dan lain-lain nggak ada ya, hampir sama dengan di Indonesia. Oke, teman-teman, barangkali mungkin ada yang mau tanya lagi nih. Silahkan, bisa di kolom chat lagi atau on kamera. Monggo. Oke, mungkin nggak ada lagi ya yang mau ditanyain. Mungkin pertanyaan lagi dari aku, Kak. Nih, perbedaan kehidupan ya, Kak. Kadang kan mungkin motivasi dari Kakak nih, kadang anak perempuan ya, selain takut untuk pergi ke luar negeri ya, mungkin sekolah, kuliah, bahkan mungkin bahkan pulang lama kan. Masih motivasi Kakak yang terbesar buat teman-teman di sini biar nggak takut ke sekolah ke luar negeri? Tentu aja sekarang udah ini ya, udah teman-teman udah gak perlu takut karena apa? Karena setiap negara itu ada yang namanya PPI. PPI itu artinya Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi di masing-masing negara ada. Kalau teman-teman pengen tahu, coba dicek di Instagramnya. PPI tulis aja itu udah ada PPI dunia, udah ada PPI Tunisia, PPI Maroko, PPI Jerman, PPI Prancis dan lain-lain udah ada. Jadi teman-teman ketika kuliah di luar negeri itu nggak mungkin sendirian. Jadi teman-teman walaupun di rumahnya nanti sendiri atau mungkin berdua atau mungkin ada 5 orang atau asrama, itu teman-teman setiap minggu atau setiap bulan pasti ada yang namanya perkumpulan. Entah itu kumpul bareng pelajar Indonesia, makan bareng, silaturahmi, dan lain-lain, pengajian. Itu pasti selalu ada, teman-teman semuanya. Jadi, sebagai perempuan yang memang pengen kuliah di luar negeri, kendala takut gak ada teman, itu udah nggak perlu lagi. Karena sekarang udah banyak mahasiswa Indonesia di masing-masing negara, dan itu dihimpun dengan yang namanya PPI ya, atau Persatuan Pelajar Indonesia. Gitu. Kemudian, ada lagi pertanyaan? Ada lagi nih Kak dari Mutia. Halo Kak, izin bertanya, motivasi awal Kakak untuk kuliah di luar negeri apa ya? Terima kasih Kak. Oke. Pertama ya, karena memang kuliah ke luar negeri itu udah jadi target sejak SMP ya, teman-teman semuanya. Jadi dari MTS, SMA itu udah punya cita-cita untuk kuliah ke luar negeri. Motivasinya apa? Pertama, khususnya dalam bidang ilmu agama ya, itu di negeri Arab selain kita belajar, kita juga bisa langsung menyaksikan fakta sejarahnya. Kita belajar tentang sejarah peradaban Islam, bisa langsung menyaksikan negara-negara Arab atau mungkin apa ya namanya tuh jejak peradaban Islam ketika Islam disebarluaskan di Afrika misalnya. Kemudian yang keduanya teman-teman juga di negeri Arab itu terkadang banyak sekali ya masyaikh atau guru-guru yang punya sanad keilmuan yang sangat dekat atau yang sangat jelas itu bisa teman-teman banyak temukan di sini. Kemudian yang ketiganya teman-teman juga mungkin di Indonesia belajar kitab-kitab bahasa Arab, tapi kalau belajar langsung di negeri Arab, teman-teman bisa langsung mempraktekkan bahasa Arab itu sendiri. Jadi bukan hanya belajar bahasanya,
atau belajar menerjemahkan kitab-kitab Arab ke Indonesia, tapi teman-teman bisa langsung praktek belajar bahasa Arab dengan orang lainnya gitu. Jadi bahasa Arabnya semakin terasa. Kemudian yang keempatnya, ini paling jujur ya, karena murah dan bahkan gratis. Di Indonesia teman saya kuliah di salah satu univ ya, di UIN, itu ada biaya semester. Per semesternya ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, dan itu kayaknya bagi saya pribadi kayaknya gede banget gitu ya, untuk biaya dengan nominal kayak gitu. Makanya memilih kuliah di luar negeri karena memang banyak banget kuliah ke luar negeri itu beasiswa-beasiswa yang ditawarkan ya, bukan hanya Tunisia. Kalau Tunisia tadi beasiswa pendidikan aja, dan itu cuma bayar 300.000 per tahun, sekitar 300.000. Contohnya di Inggris ada beasiswa dari kampus, ada beasiswa LPDP nanti di negara Indonesia. Kemudian beasiswa ke Jepang, banyak banget ke Jepang. Beasiswa teman-teman lihat di YouTube atau di Instagram, itu rata-rata kuliah ke luar negeri itu banyak yang memfasilitasi gratis, bahkan bukan hanya uang pendidikan. Contohnya ke Turki itu dikasih uang jajan. Contohnya kalau ke Madinah bukan hanya uang jajan sama uang pendidikan, teman-teman bahkan dikasih tiket pulang pergi tiap tahun sekali. Artinya potensi teman-teman untuk mendapatkan beasiswa dengan kuliah gratis bahkan dikasih uang jajan itu di luar negeri itu terbuka lebar. Jadi teman-teman kalau pengen kuliah gratis bahkan tiap bulannya dikasih uang jajan, ya potensi untuk mendapatkan itu salah satu jalannya hanya dengan kuliah ke luar negeri, entah itu ke Eropa, atau itu ke Turki, atau itu ke negeri Arab. Kalau negeri Arab yang memang punya beasiswa yang besar kayak gitu adalah negeri-negeri di negeri Arab seperti Mekah, Madinah. Kalau mungkin rata-rata di Mesir atau mungkin Tunisia atau Maroko itu rata-rata menyediakan beasiswa pendidikan aja atau disubsidi pendidikannya gitu. Jadi itu salah satu alasannya kenapa saya pengen kuliah ke luar negeri, karena itu potensi untuk mendapatkan kuliah gratisnya itu lebih banyak. Sedangkan di Indonesia waktu itu saya belum nemuin gitu untuk, bahkan sekarang udah banyak sih sebetulnya, ada beasiswa santri, ada beasiswa Kemenang juga udah banyak sebetulnya, atau beasiswa provinsi sebetulnya ada juga. Cuma waktu itu saya nggak punya akses ke sana, dan yang saya tahu potensi yang lebih besar untuk kuliah gratis itu adalah untuk kuliah ke luar negeri. Sampai akhirnya alasan keempat atau kelima ini adalah karena lebih murah atau bahkan gratis. Mungkin itu teman-teman semuanya motivasi kenapa kuliah ke luar negeri. Oke, Kak, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Parvez. Kak, ketika di kelas perkuliahan dosen yang mengajar menggunakan bahasa Arab Amiyah atau bahasa Arab Fusha? Oh, oke. Ya, dosen sebetulnya di kelas itu menggunakan bahasa Arab Fusha. Tapi bukan berarti Fusha semua. Banyak dosen yang mencampurkan antara bahasa Fusha dengan bahasa Amiyah atau di sini disebutnya bahasa Darijah Tunisia. Jadi enggak semuanya pakai Fusha sebetulnya. Ada juga yang memang dosennya perhatian dengan orang Indonesia. Jadi ketika di kelas, oh di sana ngelihat ada orang Indonesia, dia pakai Fusha. Jadi full pakai Fusha. Tapi ada juga yang memang di kelasnya banyak orang Indonesia dikit, bahkan nggak kelihatan. Akhirnya beliau mencampurkan antara bahasa Arab resmi dengan bahasa lokal. Artinya kadang kita sebagai orang Indonesia bahasa Fushanya paham, cuma ketika si dosen campur pakai bahasa bahasa Amiyah, itu yang bikin nggak paham gitu. Tapi jangan takut karena memang di sini dosennya sangat terbuka ya. Ketika kita minta maaf gitu, belum paham, itu teman dosennya nggak masalah juga, nanti beliau bakal menjelaskan ulang. Atau kadang si dosennya udah paham bahwasanya kita nggak paham bahasa Amiyah, sehingga mereka 90% menggunakan bahasa Fusha ya teman-teman semuanya. Jadi jangan takut sebetulnya, karena dosennya menghargai juga, dan maksudnya nggak egois juga, bisa kita sarankan untuk menggunakan bahasa Fusha secara sempurna gitu. Walaupun memang kadang 90% dan 10%-nya tetap aja pakai bahasa Amiyah, tapi lama-lama semakin kita sering dengerin itu pasti kok lama-lama paham ya, dikit-dikit. Oke, Kak. Oke, selanjutnya ada lagi nih yang tanya. Dari Raffi Perdana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah tiap tahun bisa pulang dulu ke Indonesia?
Bisa, bisa. Tentu aja ya, di liburan musim panas sekarang kan 3 bulan nih. Itu masuk Indonesia kebanyakan bukan ini ya, nggak kebanyakan juga kalau di Indonesia. Kalau negara lain mungkin banyak yang pulang. Itu orang-orang atau mahasiswa Indonesia pada pulang ke Indonesia. Jadi bisa ya teman-teman kalau libur. Bahkan libur musim dingin pun bisa ya. Selama liburan teman-teman bebas mau liburan ke Indonesia atau mungkin mau liburan ke negeri lain, misalnya Tunisia ke Italia, Tunisia ke Maroko, Indonesia ke Prancis, atau dari Mesir ke Turki dan lainnya itu bisa banget teman-teman semuanya. Dan dengan catatan itu di waktu libur. Jadi bisa ya. Oke, ada lagi Kak dari Mutia, izin bertanya lagi Kak, cara Kakak belajar bahasa Arab atau bahasa yang lain itu gimana Kak? Minta tipsnya Kak. Terima kasih Kak. Oke. Terkait belajar bahasa Arab, sebetulnya bahasa Arab saya nyaris 100% belajar di pesantren. Waktu MTS saya belajar bahasa Arab perdana di MTS Negeri 1 Purwakarta di Jawa Barat, itu sambil mondok juga saya di situ. Itu perdana belajar bahasa Arab. Kemudian ya walaupun cuma belajar domir-domir seperti huwa, huma, hum, ya, huma, dan lain-lain. Kemudian praktek setiap minggu, walaupun tidak setiap hari ya, seminggu sekali ada praktek muhadasah namanya. Nah itu bisa teman-teman buat juga, kayak teman-teman buat sendiri atau buat dengan teman, nyari partner. Itu bisa teman-teman buat seperti percakapan ringan, seperti siapa nama kamu, di mana rumah kamu, atau apa kesukaan makanan kamu, makanan kesukaan kamu, itu bisa teman-teman buat secara sederhana bersama partner atau mungkin sendiri. Itu kalau di rumah ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sering-sering baca kitab-kitab berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan. Walaupun masih lihat di kamus atau lihat di Google, teman-teman itu bisa meningkatkan juga. Yang selanjutnya, saya waktu itu sebelum kuliah ke Indonesia ada kursus gitu. Jadi teman-teman boleh juga di masa liburan ikut kursus bahasa Arab. Sekarang banyak kan kursus-kursus bahasa Arab, bahkan kursus online pun udah banyak gitu. Nah, teman-teman bisa ikutin itu kalau misalnya teman-teman nggak bisa belajar sendiri. Karena memang selain belajar sendiri, bahasa juga harus dipraktekkan. Jadi teman-teman pastikan punya partner untuk bisa mengimplementasikan bahasa Arab yang telah teman-teman pelajari. Gitu. Teman-teman boleh ikut kursus gitu kalau misalnya juga bisa belajar sendiri. Atau kalau di YouTube banyak juga kok akun-akun yang mempelajari bahasa Arab, teman-teman bisa tulis di papan tulis di rumah. Setiap hari ada vocabulary baru atau kosakata baru, teman-teman bisa tulis. Itu sih yang bisa teman-teman lakuin gitu. Oke, ada lagi nih Kak dari Sandia Kalaning. Izin bertanya lagi Kak, apa di kampus Kakak ada mahasiswa berkebutuhan khusus? Kalau ada, bagaimana pembelajaran yang diberikan pada mahasiswa tersebut? Sejauh ini belum ada ya, belum ditemukan kalau di Zaituna sendiri. Tentang mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Jadi kayaknya belum ada juga sampai sekarang. Oke Kak, di sana kan negara Arab nih Kak. Kalau di sana itu ada pemisahan kelas nggak antara laki-laki sama perempuan? Maaf, boleh diulangi? Oh ya, di sana itu kan negara Arab ya Kak. Di sana itu nggak ada pemisahan antara kelas laki-laki sama kelas perempuan? Oh, disatukan antara kelas laki-laki dan perempuan. Oh, disatukan. Kalau di Indonesia sendiri disatukan ya, antara laki-laki dan perempuan itu satu kelas. Kemudian beda dengan di Mesir atau mungkin di Madinah atau mungkin di Mekah, itu mungkin dipisah. Tapi kalau di Indonesia sendiri, kemudian di Maroko juga, itu laki-laki dan perempuan disatukan. Rata-rata di negara Afrika Utara atau Bilad Arabi Maghrib itu rata-rata disatukan. Berarti di sana nggak ada ini ya Kak, nggak ada kayak biasanya kan kalau negara-negara Arab biasanya ada perlakuan khusus untuk perempuan gitu. Bentar, suaranya agak bermasalah nih di saya kayaknya. Boleh Oke, diulangi? maaf. Udah jelas?
Oke, oke. Nah, di sana kan negara Arab biasanya ada perlakuan khusus nggak buat perempuan gitu, buat sekolah di sana? Oh, peraturan. Iya, Nggak ada sih buat perempuan. kalau di Indonesia nggak ada peraturan-peraturan khusus untuk perempuan gitu. Jadi bebas saja kalau teman-teman kan biasanya ya di negeri Arab seperti di Mekah atau di Madinah itu perempuan yang kuliah ke sana harus sudah punya suami atau sudah punya mahram ya. Nah, berbeda dengan Tunisia, di Tunisia nggak ada kebutuhan atau peraturan khusus untuk perempuan harus sudah menikah dan lain-lain, nggak ada ya. Jadi bebas teman-teman semua. Oke, lanjut. Ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah di sana ada sistem DO atau ada, ya seperti DO, mungkin dikarenakan apa Kak? Dari Rida Nadia. Oh, DO ya. Kalau di kampus sebelah ada sih, tapi di Zaitunah belum nemu saya yang di DO gitu. Jadi sistem DO-nya ketika teman-teman nggak lulus selama 3 kali berturut-turut di tiap tahunnya, itu maka teman-teman di DO. Gitu. Misalnya teman-teman tahun 1 itu ada 2 semester. Nah, kemudian di 2 semester ini teman-teman nggak lulus, artinya ngulang tahun lagi. Walaupun nggak lulusnya cuma 2 pelajaran, itu teman-teman ngulangnya tetap 1 tahun. Jadi teman-teman udah belajar nih tahun 1, ternyata nilainya masih kurang dan ada 2 pelajaran yang nggak lulus. Walaupun 2 pelajaran aja itu ngulangnya 1 tahun. Gitu. Kemudian selanjutnya setelah ngulang tahun, kemudian tetap gak lulus lagi, ngulang lagi 1 tahun, gak lulus lagi, ngulang lagi. Nah itu teman-teman di DO gitu. Ketika udah 3 kali berturut-turut ngulang tahun, dan itu terjadi, pasti terjadi di sini juga di Tunisia, terjadi teman-teman semuanya. Ada teman saya kuliah bukan di Zaitunah ya, di Tunis University namanya. Itu dia karena memang sulit ya bahasanya, ada bahasa Perancis juga di kuliah umumnya, sehingga dia kesulitan dalam bahasa. 1 semester masih ada pelajaran yang nggak lulus, ngulang 1 tahun. Ngulang lagi, masih gak lulus, ngulang lagi, udah 2 kali sampai 3 kali, dan akhirnya dia di DO dan sekarang pulang ke Indonesia. Jadi teman-teman pastikan tadi ya bahasa ya intinya, bahasanya udah mantep, teman-teman insya Allah lancar kuliah. Gitu. Oke Kak, aku tanya lagi nih. Nah, biasanya kan kalau sekolah mau ke luar negeri kan harus persiapan kayak prestasi tuh harus banyak lah ya, kayak dari mana, intinya prestasi kayak sertifikat itu benar-benar menunjang. Nah, itu kalau ke Tunisia gimana, Kak? Kalau ke Tunisia sendiri nggak berpengaruh ya teman-teman. Belum pernah juara apapun di Indonesia, belum pernah juara kelas di Indonesia, teman-teman nggak apa-apa, nggak ngaruh untuk kuliah ke Tunisia. Jadi nggak diperhitungkan seperti itu. Yang penting teman-teman TOEFL-nya bagus, nilai TOEFL-nya tadi, kemudian persyaratannya lengkap, itu insya Allah teman-teman bisa lolos ke sini. Gitu. Untuk prestasi, aduh saya belum pernah nih juara kelas, juara 1 di kelas belum pernah. Gak apa-apa, gak masalah. Saya pun di SMP, di SMA belum pernah juara 1 di kelas ya. Atau bahkan SMA belum pernah masuk 3 besar pun belum pernah. Nah itu gak ngaruh terhadap kelulusan gitu. Jadi itu yang penting persyaratannya tadi lengkap, kemudian TOEFL-nya nilainya di atas 450 dan teman-teman bisa lolos insya Allah. Oke, baik teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sama Kanata nih. Masih banyak waktunya, oke. Bisa langsung chat. Chat. Panitia ini sampai jam berapa ya acaranya? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman terkait waktu biar Maksimal teman-teman bisa sampai memaksimalkan pertanyaannya. maksimal sampai jam 4:30, Kak. Paling lama. Nanti coba lihat, Ya, mungkin teman-teman barangkali ada yang mau tanya lagi. dikasih waktu ya. Jadi pastikan teman-teman bertanya kalau misalnya masih ada yang ganjel atau masih ada yang ragu.
Atau terkait info tentang studi ke yang lainnya pun boleh, barangkali saya bisa jawab. Iya tuh, mumpung barangkali ya, mumpung ada info-info, takutnya mungkin ada yang mau tanya selain negara Tunisia, mungkin Kak Nata bisa ngasih info lebih ke teman-teman. Suaranya masih di mute, Kak Ponco. Oh iya, maaf. Oke teman-teman, selanjutnya kita mau sesi foto bersama ya. Teman-teman boleh on kameranya, silahkan ditunggu 2 menit. Bagi teman-teman perempuan bisa pakai kerudung terlebih dahulu. Oke, ditunggu ya. Bentar Dika, sebelum diakhiri ada yang mau tanya nih. Apakah mahasiswa yang ngerokok di luar negeri, Assalamualaikum, apakah ada mahasiswa yang ngerokok di luar negeri dari Raffi Perdana? Ini terakhir nih pertanyaan nih. Ada ya. Kalau di Eropa, Amerika pasti ada. Tentunya di sana bebas juga ya. Kemudian sekarang pertanyaannya bagaimana nih di negeri Arab? Apakah boleh ngerokok mahasiswa? Kalau di Tunis sendiri itu orang-orang atau teman-teman saya pada ngerokok, tapi ngerokoknya enggak di kampus atau mungkin enggak di hadapan dosen-dosen ya, karena memang di sini bukan hanya aturan ya, cuma kalau aturan nggak ada ya, dilarang merokok atau dilarang apa, itu nggak ada. Jadi lebih ke adab aja gitu, karena di sini kan masayih atau guru-guru kita semua itu nggak pada ngerokok, jadi kita boleh ngerokok dan bebas ngerokok itu di luar ya, di luar kampus atau mungkin di luar pelajaran seperti di rumah atau mungkin di kafe, lagi nongkrong, lagi jalan-jalan itu boleh. Bahkan faktanya Tunisia itu adalah bisa disebut, bukan Tunisia ya, kota Tunis itu kota Angkul Makoha. Gitu. Jadi negeri 1000 kafe, teman-teman semuanya. Jadi di sini kafe itu banyak sekali. Teman-teman pulang kuliah, dari kampus pulang pasti ke kafe. Khususnya masih Indonesia ya, pulang kuliah ke kafe, pulang kuliah ke kafe. Tapi di kafenya juga bukan nyantai sebetulnya. Kita bahkan belajar bareng di kafe. Kemudian KPI Indonesia itu punya program namanya Kafe Literasi. Kafe Literasi itu maksudnya apa? Kita semua anak mahasiswa Indonesia semuanya pergi ke kafe, bahas satu pelajaran atau diskusi satu tema gitu. Jadi sebetulnya nggak masalah ya ngerokok dan lain-lain selama itu dilakukan di luar kampus gitu, entah di rumah ataupun di kafe gitu. Karena memang rata-rata dosen-dosen di sini nggak ngerokok gitu. Jadi lebih ke adab aja. Teman-teman bisa ngerokok cuma di luar kampus. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Ayo, teman-teman udah on kamera semua. Kita mau foto bersama nih sama Kanata. Oke. Sudah mungkin ya. Oke. Siapkan gaya terbaik teman-teman ya. 1, 2, 3.
Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya Kanata, terima kasih sekali atas motivasi, informasi, segala pengalaman dari Kanata sendiri yang sekolah di sana. Terima kasih banyak, Kak. Semoga Kakak sehat selalu di sana, ilmunya bermanfaat bagi Kakak sendiri, bagi nanti kalau udah pulang, pokoknya sehat selalu ya, Kak. Jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak panitia, dan terakhir nanti saya ada booklet ya tentang info tadi. Ada grup pesertanya nggak? Nanti saya kirimkan ke panitia ya buat di-share di grup. Itu udah lengkap dari mulai latar belakang Tunisia, pendidikan, jurusan, persyaratan, dan lain-lain. Nanti saya kirimkan bookletnya ke panitia. Terima kasih banyak teman-teman semua ya. Sehat selalu ya, jaga kesehatan. Ya, terima kasih banyak juga, Kak. Sehat selalu. Oke, teman-teman, alhamdulillah hari ini webinarnya